Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Sobsil, kalian ada di Cerita Lesta bersama Mak Tari yang cerita. Cerita kali ini dari tulisannya Rudolf Holter tentang kisah seorang sopir ambulans. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Dan buat Sobsil yang ingin membacanya langsung ceritanya, silahkan kunjungi linknya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan tidak usah berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Check it out. Pekerjaan yang paling menguras mental dan energi, ia menjadi seorang sopir ambulans. Cerita ini datang dari seorang sopir pengantar jenazah. Dia adalah Ahmad Faisal atau lebih akrab dengan nama Ical. Ical sudah 3 tahun menjadi sopir ambulans di sebuah puskesmas yang ada di kota Bandung. Hari itu tepatnya pada tanggal 13 Januari 2018. Ada sebuah kecelakaan yang dimana dalam insiden itu terdapat 1 korban meninggal dunia. Lantas korban pun dibawa ke puskesmas tempat Ical bekerja. Di sana korban mendapat perawatan terlebih dahulu sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 19.30. Lalu korban pun dibawa ke kamar jenazah. Di sana biasanya Ical lah yang mengurusi semuanya. Ical, tolong jangan dibuka ya kainnya. Ini permintaan dari keluarga korban, ucap salah satu bidan di puskesmas itu. Ical pun menuruti kata-kata si bidan tersebut, walaupun ada rasa penasaran yang bergejolak di dalam tubuhnya. Jenazah tersebut pun langsung ia naikkan ke dalam mobil ambulans. Ya, mobil ambulans dengan nomor 99 yang sudah melekat dengannya selama 3 tahun bekerja di sana. Selama bertugas mengantar jenazah, biasanya Ical selalu ditemani oleh Pak Kasman. Dia adalah petugas di puskesmas tersebut. Namun hari itu Pak Kasman sedang sakit, jadi Ical akan bertugas sendirian di malam itu. Meskipun akan sedikit berbeda, namun bagi Ical itu adalah resikonya. Hari itu hanya ada Ical dan jenazah di dalam mobil tersebut. Anggota keluarga atau perwakilan dari korban tidak ada yang ikut menumpang dengan Ical. Mereka sudah berangkat sedari tadi. Perjalanan dimulai sekitar pukul 9 malam dari Bandung menuju kota Cirebon. Butuh waktu kurang lebih 2 hingga 3 jam untuk sampai ke lokasi. Singkat cerita, saat hendak melewati sebuah jembatan di tengah perjalanan, Ical melihat seorang pemuda melambai-lambaikan tangannya di sisi jalan kepada Ical. Lantas Ical berhenti dan bertanya, "Kenapa, A?" tanya Ical. "Boleh ikut numpang gak, A? Soalnya saya mau pulang," jawab pemuda itu. "Mau pulang kemana emang?" tanya Ical. "Mau ke Cirebon, A. Saya orang Palimanan, mau pulang habis kena musibah," ucap pemuda tersebut. Ical pun terkejut. Iya, itu adalah lokasi rumah jenazah tersebut. Ical pun mempersilahkan pemuda itu untuk naik ke mobilnya. Hitung-hitung menemani perjalanannya malam itu. Si pemuda tersebut pun naik. Dia duduk di samping Ical dengan tatapan kosong dan wajah pucat bak seorang mayat. Ical pun mencoba bertanya kepadanya, "Emangnya kamu kerja di Bandung?" tanya Ical. Namun si pemuda tersebut tidak menjawab pertanyaan Ical. Dia masih sama seperti tadi, pucat dengan tatapan kosong yang dingin. Karena merasa tak digubris, akhirnya Ical fokus mengemudikan mobilnya saja. Sesekali, ia menoleh ke arah pemuda itu, namun tetap saja pemuda itu hanya diam dan membisu. Bahkan posisinya tidak berubah sama sekali. Ada rasa kekhawatiran dalam diri Ical. Ia takut jika pemuda tersebut adalah begal atau orang jahat yang ingin mencelakai dirinya. Namun tiba-tiba saja pemuda itu menangis tanpa sebab, sambil berkata, "Ibu, Bapak, hampuraken abdi," atau dalam bahasa Indonesia artinya, "Ibu, Bapak, maafkan aku." Melihat hal itu, Ical pun kebingungan. Dia pun bertanya, "Maaf, kalau boleh Aa tahu, kamu ada masalah apa emangnya?" tanya Ical. Pemuda itu pun menjawab, "Saya salah, A. Sering ngebantah sama orang tua saya. Saya udah gak bisa lagi ketemu sama ibu, sama bapak saya juga. Saya menyesal, A. Saya pengen balik lagi, A," ucap pemuda itu. Mendengar ucapan pemuda itu, Ical semakin bingung. Ia tak mengerti apa yang dikatakan si pemuda itu. Akhirnya, ia pun hanya diam.
Tak lama setelah itu, hujan lebat turun. Kurang dari 2 jam perjalanan, akhirnya Ical sampai di kota Cirebon. Butuh 19 kilo lagi untuk sampai ke rumah korban. Ia pun memutuskan untuk rehat sejenak di sebuah warung di pinggir jalan. Ia membeli minum dan 3 bungkus roti di warung tersebut. Saat hendak membayar, si bapak bertanya, "Jang, berani banget nganter jenazah sendirian?" ucap si bapak tersebut. "Berdua, Pak," ucap Ical. "Berdua sama jenazah kan?" "Hehehe," balas bapak tersebut. "Bukan, Pak, itu di dalam ada 1 orang lagi," jawab Ical. Namun dari raut wajahnya si bapak tersebut sedikit heran. Pasalnya ia tidak melihat orang lain lagi di dalam mobil tersebut selain Ical sang supir. Ical pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan ia mencoba menawarkan makanan kepada si pemuda. Barangkali dia lapar. Namun si pemuda tersebut hanya diam seolah tidak memperdulikan Ical. Ia tetap lurus menatap ke depan dan tidak menoleh ke arah Ical sedikit pun. Dalam hati Ical bertanya, dia ini siapa? Mengapa begitu mencurigakan? Dia tidak seperti manusia normal pada umumnya. Dia pucat, dia dingin, seluruh badannya terasa hangat sekali. Ical mencoba meyakinkan dirinya bahwa pemuda itu adalah manusia. Kemudian tak berselang lama, dia masuk ke satu jalan tanah yang dimana kanan dan kirinya hanya ada hutan serta perkebunan yang luas. Malam itu jam sudah menunjukkan pukul 23.30. Namun suasana mencekam sudah mulai ia rasakan. Setelah melewati jalanan tanah merah, kali ini Ical kembali dibuat bingung oleh pertigaan yang ada di kampung itu. Ketiga jalan itu tidak diberi tanda. Tanpa bertanya pada orang di sisinya, Ical pun melaju lurus entah kemana. Dia terus berjalan mengikuti rute, sampai pada akhirnya ia sampai di ujung jalan tersebut. Terlihat pagar besar menghalangi jalan tersebut. Dia pun memutuskan untuk putar balik. Namun saat hendak putar balik, prok! Terdengar suara mesin mobil yang mati. "Ah sial, kenapa harus di sini sih?" ucap Ical. Dia pun memutuskan untuk keluar dan mengecek mobilnya. Beberapa kali dia sudah buka tutup mesin, tapi tetap saja hasilnya nihil. Mobil itu mogok di tengah hutan belantara, diiringi sayup-sayup hewan malam yang menambah horor suasana malam itu. Tak lama kemudian si pemuda bertanya kepada Ical. "Sini saya coba dulu," ucap si pemuda itu. Ical pun mengiyakan perkataan si pemuda tersebut. Mereka tukar posisi. Tak lama setelah itu, satu stateran dari si pemuda tersebut berhasil menghidupkan mobil ambulans tua itu. Ical pun terkejut karena ia pun melakukan hal yang sama, namun hasilnya berbeda. Mereka pun lanjut jalan kembali dan sampai di pertigaan yang tadi. Ical lalu bertanya, "Kamu tahu jalan ke kampungnya di mana?" tanya Ical. Namun lagi dan lagi si pemuda pucat itu hanya diam dan membisu. Tingkahnya yang aneh membuat Ical bertanya 100 kali pada dirinya, "Dia siapa? Dia siapa? Dia siapa?" "Ya Allah, tolong kasih petunjuk," ucap Ical. Lalu ia kembali berjalan dengan mengikuti kata hatinya. Ada 2 jalan lagi yang belum ia coba. Kali ini ia masuk pada jalanan di sebelah kiri. Terlihat di pinggir jalan, perkebunan singkong dan perkebunan pisang berjejer panjang. Tak ada tanda-tanda bahwa jalan ini sering dilalui warga. Jalan tanah setapak kini berubah menjadi jalan berbatu yang besar. Ia pun memutuskan untuk putar balik kembali. Raut pasrah dari wajah Ical. Sepertinya ia sudah lelah dengan semua ini dan berharap ada satu keajaiban datang padanya. Satu-satunya harapan ialah mencoba melewati jalan terakhir dari pertigaan tersebut, yaitu jalur tengah. Ical langsung menancapkan gas mobilnya dengan kecepatan tinggi, karena itu adalah jalan setapak dengan trek lurusan. Namun saat ia menoleh ke kanan dari lajurnya, ia terkejut karena ada ratusan makam berjejer di kanan dan di kirinya. Ical pun panik. Dia tak henti-hentinya berdoa, berharap dia segera sampai di rumah jenazah. Hal yang tidak diinginkan semua orang. Berjalan di ratusan makam yang membentang luas. Entah apa yang harus dilakukan. Berhenti gegabah, mundur salah, maju sudah tak kuat. Ia hanya bisa berdoa dan pasrah.
mulutnya tak berhenti membacakan ayat-ayat Al-Quran. Si pemuda bisu terlihat santai dan biasa-biasa saja. Ia lalu berkata, "Lurus saja dan jangan takut. Saya asli sini dan besok pasti akan ke sini." Ical mendengarnya, namun ia sudah tidak peduli dengan dia. Mobil ambulan yang normalnya berjalan di angka 30 km per jamnya, kini ia naikkan menjadi 80 km per jam. Sayup-sayup, terdengar suara tangisan, erangan, rintihan, dan suara hewan malam yang mencekam. Usai sudah pemandangan pemakaman yang berjejer, Ical merasa lega, namun ganjalan tetaplah ganjalan. Setelah melewati banyak rintangan, cobaan, dan ujian, naas, mobil yang ia bawa harus kembali ke tempat semula. Iya, dia kembali ke pertigaan yang membingungkan. Seakan tak percaya, Ical hanya bisa menangis dan pasrah. Ini adalah kali pertama dalam hidupnya mengalami hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. "Tenang aja, Ak, nanti juga ada jalannya," ucap si pemuda itu. Lalu ia turun meninggalkan Ical di mobil ambulan tua itu. Entah kemana perginya. Tampak Ical benar-benar tidak memperdulikannya. Saat tangisan dan kepasrahan menyerangnya, tiba-tiba lantunan sholawat terdengar tidak jauh dari tempatnya. Ical mendengarnya. Dia sadar suaranya tidak jauh dari sini. Namun masalahnya ia tidak tahu harus berjalan kemana. Rasa keputusasaan menghantuinya. Lalu tiba-tiba, seorang bapak-bapak mengetok pintu mobil ambulan Ical. "Mas, ngapain malam-malam di sini?" ucap bapak tersebut. Ical terkejut saat melihat bapak-bapak tersebut. Dia berpakaian rapi dengan baju dan sarung sepertinya hendak melaksanakan sholat. Lalu Ical menjawab, "Alhamdulillah ya Allah, Pak, tolongin saya Pak. Saya sopir ambulan mau antar jenazah ke kampung, tapi saya tidak tahu di mana kampungnya." Hal yang sama pun dirasakan si bapak tersebut. Dia heran mengapa Ical bisa jalan sejauh ini ke tempat yang jauh dari pemukiman. "Astagfirullah Mas, ayo saya antarkan ke sana. Kasian, pasti Masnya capek ya muter-muter di sini." Si bapak tersebut pun naik ke mobil, lalu ia meminta Ical untuk jalan menuju lurusan yang sudah ia lalui tadi. Namun Ical sempat menolak. "Pak, saya sudah masuk ke jalan ini dan tidak ada kampung apapun. Di sini hanya ada makam panjang yang tidak ada ujungnya. Sumpah demi Allah jangan bodoh-bodohi saya Pak. Saya kerja dan cuma antar jenazah saja," ucap Ical dengan nafas tersedak-sedak. Lalu si bapak pun membalas, "Mas, percaya sama saya sudah sering masuk ke sini. Di ujung makam sana ada akses jalan ke kampung tujuan Mas. Ini bukan rute ke kampung tersebut Mas. Ini jalan potong yang menghubungkan kampung saya sama kampung yang Mas tuju," ucap bapak tersebut. Dengan berat hati, akhirnya Ical percaya pada bapak tersebut. Ia pacu kendaraan tua itu melewati baris demi baris kuburan yang sudah ia lewati sebelumnya. Sampai pada akhirnya mereka tiba di dua ruas jalan antara kanan dan kiri. Itu ke kanan kampung yang Mas tuju, sedangkan ke kiri jalan keluarnya Mas. Jarang ada orang lewat ke arah sini kecuali kalau siang. Beruntung Mas bisa ketemu sama saya. Lain kali kalau tugas jangan sendirian Mas, ucap si bapak tersebut. Ical lalu berkata, "Pak, tolong temani saya sampai kampung itu Pak. Saya masih takut Pak, saya trauma. Nanti saya kasih imbalannya Pak, tolong banget ya Pak," ucap Ical. Karena merasa kasihan, si bapak akhirnya menuruti permintaan Ical. Dia dengan ikhlas menemani Ical ke kampung tersebut. Singkat cerita, azan berkumandang. Lalu si bapak bertanya kepada Ical, "Mas bisa seperti ini awalnya kenapa memang? Apa Mas melakukan sesuatu di sini?" tanya bapak tersebut. Lalu Ical menimbal, "Saya tidak melakukan apa-apa Pak di sini. Memang dasarnya saja hari ini saya apes. Tadinya saya berdua Pak sama orang, cuma gerak-geriknya agak aneh, gak kayak manusia normal pada umumnya," balas Ical. "Agak aneh gimana maksudnya?" timpal si bapak. "Dia cuma diam dan bisu saja Pak. Jarang ngomong kalau saya tanya. Ya mencurigakan lah pokoknya. Tadi waktu di pertigaan dia turun. Kemana lah saya juga gak tahu. Saya udah gak ngurus dia lagi. Trauma saya Pak ketemu orang aneh seperti itu di jalan," ucap Ical. "Astagfirullah,
Segitunya ya mas hari apes? Ya sudah, mas yang sabar wae ya. Namanya sudah resiko kerja. Anggap saja ini pengalaman hidup. Seumur hidup sekali. Selalu ada hikmah di setiap cobaannya mas, ucap hangat dari bapak tersebut. Memang malam itu adalah ujian terbesar dalam hidup Ical. Tidak semua orang kuat dalam posisi itu. Sulit untuk meyakinkan diri sendiri apakah kita bisa melewatinya. Namun laki-laki yang bernama Ahmad Faisal itu berhasil melewatinya. Tak lama setelah itu, terlihat ada sebuah rumah di samping sebuah masjid begitu ramai sekali. Bendera kuning menempel di setiap sudutnya. Beberapa mata tertuju pada mobil ambulans tua itu. Kanan mentok, ucap seorang bapak-bapak yang menuntun mobil untuk parkir. Hati lega, namun raga bertanya-tanya. Ical dan si bapak turun, lalu membawa jenazah masuk ke rumah duka. Isak tangis keluarga terdengar. Ibunya menangis histeris, ayahnya tak kuasa menahan air mata. Mereka tak bertanya mengapa Ical lama datangnya. Sholat subuh sudah selesai. Orang-orang di masjid turun ke rumah tersebut. Lalu ada satu orang bapak-bapak bertanya kepada Ical. Maaf ya, kalau almarhum Usil, ucap bapak itu. Ical heran. Tak sempat ia menjawab, si bapak sudah masuk ke dalam rumah. Pagi itu Ical tidak langsung pulang. Dia memutuskan untuk beristirahat sejenak di rumah duka bersama si bapak baik hati yang menemaninya sewaktu tadi. Kemudian datanglah seorang wanita lalu berkata, "Sini Aa, masuk dulu ke dalam," ucap wanita itu. Ical pun masuk ke dalam rumah. Di sana dia duduk di depan jenazah yang sedang dingajikan. Si ibu korban lantas bertanya, "Jang, kainnya dibuka nggak sehabis kecelakaan?" tanya si ibu. Lalu Ical menjawab, "Saya tidak membuka kainnya bu. Saya diperintahkan langsung membawa jenazah masuk. Biasanya saya juga yang memandikan jenazahnya, tapi untuk yang ini tidak." "Kenapa memangnya bu?" balas Ical. "Tolong bantu mandikan jenazah anak saya ya Jang. Maaf kalau ngerepotin Ujang," ucap si ibu kepada Ical. Meski berat, Ical tetap mengiyakannya. Pukul 5.30 jenazah dimandikan. Saat kain penutup dibuka, jantung Ical berdetak keras. Mulutnya bungkam, aliran darahnya mengalir kencang. Ical seolah tak percaya apa yang dilihatnya ketika kain penutup itu dibuka. Wajahnya tidak asing, meski ada sedikit lebam. Dia yang menemani Ical di malam itu. Dia yang bisu, diam, pucat, dingin, dan tak banyak bicara. Ternyata dia sudah meninggal dunia sejak saat itu. Dan jembatan itulah tempat beliau kecelakaan. Ical ambruk, dia pingsan dan tak sadarkan diri. Sampai si jenazah dikebumikan. Atas kejadian tersebutlah satu kampung geger dengan berita tersebut. Banyak orang yang bertanya kepada Ical, apakah ia memang ditemani almarhum ketika perjalanan mengantar jenazah. Termasuk keluarga korban yang meminta Ical untuk ikhlas menolong korban. Ical memang terkejut, namun ia ikhlas menolong korban saat itu. Dan tidak pernah ada prasangka buruk apapun tentang almarhum yang menemaninya. Ia hanya bercerita bahwa almarhum sempat menangis di perjalanan. Dan kata-kata yang diucapkan almarhum sudah Ical sampaikan kepada orang tuanya. Sang ibu tidak kuasa menahan tangis. Siangnya Ical pulang ke Bandung dengan pengalaman berharga yang tak ternilai harganya. Semua manusia diciptakan sama, yang berbeda hanyalah nyali dan mental. Percaya atau tidak, benar adanya atau tidak, itu kembali pada diri Anda masing-masing. Majalaya, Bandung, 14 Januari, Ahmad Faisal. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.